ini kita bisa berjumpa lagi di kegiatan pendampingan individu yang kelima bersama salah satu rekan sejawat dari SD Negeri 1 Danurejo, ada Ibu Sinto Manani. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu, alhamdulillah. Bunia, seperti kegiatan kita pada saat pendampingan individu yang keempat, kita ada tugas nih Bunia mendampingi salah satu rekan untuk membuat RPP diferensiasi, ada budaya positif, kemudian juga ada KSI-nya. Nah, kemudian melakukan observasi kelas. Setelah itu, dengan bersama rekan sejawat melakukan tahapan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Dan nanti itu akan kita lakukan di kegiatan PI 5 untuk yang pasca observasi. Nah, Bunia yang harus dengan lakukan di kegiatan dialog pasca observasi pembelajaran ini, yang pertama, Bunia nanti menyampaikan tujuan percakapan dan menyampaikan hasil analisa data dari observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bunia di kelasnya Bu Sinto. Kemudian yang kedua, melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan ini nanti Bunia diharapkan bisa menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang akan dilakukan oleh rekan sejawat atau Bu Sinto. Kemudian jangan lupa bukunya catat semua itu di dalam lembar pasca observasi. Sudah disiapkan Bu? Sudah Bu. Ya, gitu. Itu bisa diambil dari modul 2.3. Kemudian nanti jenengan melakukan percakapan area pengembangan, dan percakapan area pengembangan itu jangan lupa juga dicatat di lembar pengembangan diri. Sudah disiapkan juga, terima kasih. Jadi itu juga salah satu bagian dari aksi nyata 2.3. Nah, dalam percakapan nanti Bu Sinto dan juga Bu Kurnia di percakapan pasca observasi, kami akan mendampingi jenengan, akan melakukan penilaian terhadap Bu Kurnia dengan menggunakan rubrik-rubrik penilaian pada pendampingan individu 5 ini. Kira-kira Kurnia sudah cukup jelas ya? Jelas Bu. Alhamdulillah. Monggo kalau cukup jelas, santai saja Bu Sinto, tidak usah kopi dan kopi. Nah, ini kita pada sesi ini belajar bersama-sama, Bunia belajar, Bu Sinto belajar, kami juga belajar. Silahkan dilakukan dengan sealami yang mungkin, tidak usah ada rasa tertekan atau grogi, jadi dibawa santai saja seperti ketika jenengan ngobrol biasa. Iya, seperti itu. Sudah siap Bu Sinto? Siap. Ya, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Sinto. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi sebelumnya tanggal 12 Oktober kemarin ya Bu Sinto. Nah, kemudian kita juga sudah mempraktekkan pembelajaran yang ada di kelas Bu Sinto, kelas 4 tentunya, dengan saya sebagai supervisor, kemudian saya melakukan observasi yang ada di kelas panjenengan. Nah, di sini Bu Sinto saya melakukan sedikit evaluasi catatan pada saat kegiatan pra-observasi. Nah, pada saat kegiatan observasi sendiri tentunya Bu Sinto sudah mempersiapkan RPP yang akan digunakan pada saat mengajar. Kemudian yang kedua itu pada tujuan pembelajaran yang akan diterapkan pada siswa itu Bu Sinto sendiri sudah jelas, yaitu tujuan pembelajarannya yang seperti apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya itu kemarin pada mapel bahasa Indonesia ya Bu ya, tujuan pembelajarannya yang pertama itu menentukan ide pokok dalam bacaan, dan yang kedua yaitu untuk mencari unsur adisimba atau yang dikenal dengan minimalisasi dalam bacaan. Kemudian itu sudah menjadi tujuan pembelajaran yang ada di RPP panjenengan ya Bu? Iya Bu ya, sudah ada dalam RPP. Nah, kemudian di sini area pengembangan yang akan tidak dicapai dari Bu Sinto sendiri apa Bu? Untuk pengembangannya tentu saja untuk mencapai tujuan pembelajarannya ya Bu, yang tadi dua itu menentukan ide pokok dan unsur adisimba yang tadi. Kemudian di dalam RPP tersebut tentunya Bu Sinto kemarin sudah
cukup berbincang akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, seperti itu. Kemarin waktu pembelajaran, saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan hobi mereka. Oke. Nah, berarti strateginya juga sudah dipersiapkan, tentunya sarana untuk nantinya dalam pembelajaran juga sudah dipersiapkan dengan menggunakan LCD ya, Iya, Bu, betul tentunya. Nah, itu di dalam pra observasi ya. Nah, di sini kemarin saya telah melihat pada saat Bu Sinto aktivitas pembelajaran yang ada di kelas. Ternyata di sini saya sudah melihat bahwa pada Jumat tanggal 13 Oktober kemarin, Bu Sinto sendiri sudah melaksanakan praktek pembelajaran yang berupa pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya di sini saya sudah melihat dan saya sudah mencatat tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Ya. Tentang apa Bu tadi? Tentang menganalisis ide pokok ya, Iya, Bu ya. iya. Mencari unsur 5W1H. Oke. Nah, sekarang tadi dalam pembelajaran tersebut saya sudah ada yang pertama untuk kegiatan pembukaan itu ada budaya positif di situ. Pada saat waktu sebelum pembelajaran dimulai, tentunya anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian dipersiapkan, kemudian setelah masuk di dalam kelas, di situ juga berdoa ya, untuk mempersiapkan pembelajaran itu. Guru juga tentunya Bu Sinto sendiri sudah melakukan berbagai persiapan sebelum kegiatan itu ya. Kemudian di sini saya melihat bahwa di dalam kegiatan pembelajaran Bu Sinto itu juga sudah menggunakan RPP berdiferensiasi. Iya, betul sekali Bu Nia. Seperti yang tadi itu yang saya mengelompokkan berdasarkan hobi mereka. Berarti berdasarkan hobi yang seperti apa saja? Kemarin itu saya melemparkan pertanyaan, siapa yang mempunyai hobi, kegemarannya apa. Kemudian ada kebanyakan kalau yang anak putri itu hobinya menyanyi, memasak. Kalau yang anak putra kebanyakan olahraga sepak bola. Jadi yang mempunyai kebetulan ada beberapa anak yang hobinya sama. Jadi itu untuk saya kelompokkan menjadi satu kelompok. Bagus sekali ya, ternyata di sini untuk pengembangan untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu tidak hanya dengan gaya belajar saja, tapi dengan sesuai dengan minat ya, minat, hobi juga di situ Bu Sinto sudah menerapkan berdasarkan hobi. Ada yang menyanyi ya, jadi kelompok satu kelompok itu ya, kemudian untuk yang masak ya, masak sepak bola ya. Tentunya di situ juga setelah pembelajaran itu bersama-sama berdiskusi kelompok ya. Iya, betul sekali. Terkadang anak itu merasa suntuk gitu ya. Kemudian selain mengelompokkan yang tadi, saya juga membuat yel-yel tiap kelompoknya. Tujuannya untuk mereka lebih semangat, lebih antusias, lebih misalnya yang tadinya ngantuk, kelompok satu yel-yelnya sepak bola gol, nah seperti itu nanti jadi ngantuknya hilang, semangat lagi seperti itu. Bagus sekali Bu. Ternyata saya juga menemukan Bu di sini tidak hanya berdiferensiasi saja, tapi ada pembelajaran yang KSE dengan menggunakan teknik stop. Apakah betul Bu kemarin dengan menggunakan teknik stop? Iya, betul sekali Bu Nia. Dengan alunan musik ataukah dengan suara-suara apa Bu Sinto? Untuk pembelajaran yang kemarin saya menggunakan musik dari alam, yaitu gemercik air dan suara burung seperti di hutan-hutan yang tenang itu Bu Nia. Ya, berarti di situ tujuannya dalam pembelajaran itu apa Bu? Dengan teknik stop, berarti nantinya Bu Sinto sendiri mesti ada tujuan. Supaya apa Bu? Saya menggunakan teknik stop itu terkadang anak itu sudah siang, sudah capek, sudah tidak semangat, apalagi dari pagi sudah bangun pagi, sarapan, berangkat sekolah, kadang berangkat sekolah ada yang bersepeda, jalan kaki itu kan capek ya dunia. Kemudian dengan teknik stop itu bagaimana caranya supaya
merilekskan badan, merilekskan pikiran, dibuang pikiran-pikiran yang kesel, sebel. Itu salah satunya dengan teknik stop, dengan mendengarkan alunan musik, alunan gemercik air dan suara kicauan burung. Sekali ya. Ternyata di sini juga pembelajaran yang sudah disampaikan itu ketika anak jenuh Iya. itu panjenengan sendiri sudah menggunakan teknik KSE yang di situ adalah teknik stop supaya anak itu berhenti sejenak. Iya. Nah, kemudian nanti anak akan bangkit, kemudian semangat kembali dalam belajar. Nah, tentunya di situ juga saya memperhatikan untuk LKPD yang dibagikan juga sudah bagus sekali, Bu. Iya. Sudah sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian mereka juga presentasi ya Bu kemarin ke depan kelas ya. Iya, betul. Kemudian juga sudah mereka antusias saat diberikan pertanyaan dari sendiri. Ya. Itu tadi sedikit catatan dari observasi pembelajaran di kelas. Iya. Nah, kemudian saya melihat beberapa ada kegiatan yang belum terlaksana di situ ya Bu. Iya, Kemarin ya. Ada beberapa yang belum saya lakukan yang terlewat. Iya, yang pertama itu pada kegiatan awal pembelajaran itu panjenengan sendiri belum menyanyikan lagu nasional. Iya, belum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebenarnya sudah ada ya Bu di RPP ya? Sudah ada, namun saya yang terlewat. Iya. Kemudian yang terakhir sendiri mungkin untuk rencana tindak lanjutnya Bu refleksi diri. Iya. Itu mungkin nantinya mungkin sudah ada juga di RPP. Namun belum saya lakukan ya, juga kemarin. Untuk perbaikan selanjutnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, sekarang ini kegiatan pada pasca observasi itu setelah kita melakukan kegiatan pra observasi, kemudian observasi di kelas, tentunya pasca observasi ini refleksi apa, kemudian kendala yang dihadapi. Bu Sinto sendiri saat melakukan pembelajaran di kelas itu apa? Ya, kalau dari kendalanya ada beberapa kendala Bu ya. Untuk mengelompokkan dari berdiferensiasi sendiri itu kadang saya masih merasa kesulitan. Jadi ada beberapa cara misalnya tadi dengan menyatukan hobi seperti itu. Namun untuk yang diferensiasi lebih dalam itu saya belum begitu paham untuk mengelompokkannya. Kemudian untuk kadang dalam pembelajaran itu di luar kelas itu bising dunia, mungkin dari kelas lain yang sedang olahraga atau dari beberapa kendaraan yang lewat. Jadi kalau bising seperti itu mungkin dari suara saya yang saya keraskan. Seperti itu ya. Kendalanya tentunya masih ada beberapa kelas yang mungkin berdekatan ya di kelasnya, kadang terasa ramai. Jadi pada saat pembelajaran Bu Sinto itu terganggu. Anaknya jadi kurang fokus. Ya. Kemudian tadi Bu perasaan ya sebelum dilaksanakannya pembelajaran di kelas, tentunya pada saat pra observasi sendiri perasaan Bu Sinto bagaimana? Kalau perasaan saya sebelum mengajar ya Bu ya, perasaan saya itu ya was-was, takut untuk tujuan pembelajarannya tidak tercapai, takut ada beberapa step-stepnya yang terlewat seperti itu. Setelah mengajar, walaupun ada beberapa step yang terlewat, tapi sudah menurut saya tujuannya sudah tersampaikan. Mulai dari evaluasinya. Dari Bu yang sudah perasaan panjenengan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran yang saya observasi itu ya Bu. Kemudian setelah Bu, pada saat setelah dengan melaksanakan pembelajaran di kelas, perasaannya bagaimana? Perasaannya ya sudah lega Bu ya, dan sudah tahu misalnya kekurangan saya di mana, dengan bantuan Bu Nia dan guru yang lain bisa ditingkatkan kembali. Jadi perasaan sudah sedikit lega. Kemudian bagaimana tahu ya Bu cara mengaturnya bagaimana? Perasaannya kemarin pada waktu itu bagaimana ya? Apakah saya mampu? Ya Bu. Tapi ternyata
jenengan sendiri setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah luar biasa, sudah sedikit lega ya Bu? Iya, betul. Ya. Kemudian Bu, ini untuk strategi apa yang pada saat pembelajaran itu strategi yang dilakukan Bu Sinta itu apa saja? Kalau strategi dalam pembelajarannya, ya menyiapkan modul, tentunya modul yang berdiferensiasi, kemudian menyiapkan metodenya, mengajarnya dengan seperti apa, kemudian kalau sudah ketemu metode apa, menyiapkan medianya, akan menggunakan CD atau menggunakan sumber belajar yang lain, seperti itu punya. Kemudian sumber belajar apa yang kemarin Bu Sinta di situ terapkan pada murid, sumber-sumber apa saja pada waktu pembelajaran yang ada di kelas kemarin Bu? Iya, kalau kemarin saya menggunakan beberapa sumber belajar. Yang pertama itu buku paket dari Kemendikbud, Ya. yang kedua ada dari video, Ya. dan ada dari PowerPoint punya. Oh, seperti itu ya. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, kemarin itu kan jenengan sudah menerapkan teknik stop. Ya. Berarti di situ juga pada waktu perasaan menggunakan teknik stop itu bagaimana Bu? Mungkin kan tidak hanya murid saja Ya, yang betul merasakan sekali. ya Bu? Iya Bu. Setelah kemarin saya melakukan dari murid dahulu ya Bu, terlihat perbedaannya. Yeah. Sebelum dan sesudah itu terlihat perbedaannya. Ada yang tadinya jenuh, lesu, kemudian istirahat sejenak. Nah, setelah mereka buka mata, ternyata mereka menjadi lebih semangat. Itu juga membuat saya juga, wah, ternyata merefleksikan diri sejenak itu perlu, memang tidak harus ada istirahatnya sejenak. Ya Bu. Dari skala posisi 1 sampai 10 Ibu, menurut panjenengan sendiri, jenengan berada di skala mana? Karena ada beberapa yang terlewat ya Bunia. Menurut saya dari 1 sampai 10 saya ada di skala 7. Skala 7 ya, karena sudah jenengan sendiri sudah menyiapkan strategi yang akan dihadapi seperti apa, kemudian kendalanya juga jenengan sendiri sudah tahu ya. Nah sekarang di sini Bu, yang akan dikembangkan setelah tadi adanya pembelajaran yang sudah disupervisi tersebut, apakah yang akan dikembangkan Bu Sinta di sini? Iya, setelah saya disupervisi ya Bu, saya sudah tahu kekurangan saya, apa yang perlu diperbaiki. Yang harus saya kembangkan yaitu kembali lagi ke modul berdiferensiasi, kemudian tadi ada yang terlewat, saya harus memperbaiki itu, kemudian mengembangkan metode saya dalam belajar lagi, dalam mengajar lagi. Oh ya, seperti itu ya. Berarti dengan sendiri di sini sudah melakukan area pengembangan yang akan dikembangkan berupa mungkin besok, kalau kemarin menggunakan berdiferensiasi berdasarkan hobi ya Bu, mungkin besok selanjutnya panjenengan sendiri akan membuat RP yang berdiferensi seperti apa Bu? Mungkin dengan menggunakan asesmen sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak. Berarti ada di sini ada asesmen diagnostik dulu ya Bu, sebagai kemampuan awal, misalnya yang nilainya sekian, nanti dikelompokkan seperti itu Bu. Iya, entah itu mungkin dari membaca pemahaman atau dari yang apa mungkin. Ya, bagus sekali Bu. Ternyata di situ juga banyak sekali yang akan dikembangkan dari Bu Sinta sendiri. Tentunya tidak hanya berdasarkan minat, tapi mungkin juga barangkali nantinya Bu Sinta akan mengembangkan berdasarkan gaya belajar murid Bu. Iya, ya berdasarkan audio, visual, dengan kinesthetik seperti itu. Nah, di sini juga tadi sudah melaksanakan teknik stop juga ya Bu. Iya Bu. Kemudian area pengembangan yang akan dikembangkan sudah jelas, terlihat sekali untuk pengembangan berupa berdiferensiasi yang lebih beragam. Ya Bu Sinta, ini tadi kita sudah melakukan pasca observasi ya.
tentunya aktivitas pengembangan apa yang akan dilakukan Bu Sinto setelah kegiatan supervisi ini, Bu? Ya, untuk aktivitas pengembangannya dalam mengajar, saya akan mencari atau menggunakan metode yang lebih bervariasi lagi dalam mengajar dunia, menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif lagi. Kemudian Bu, ini tujuan yang tidak akan dicapai dari Bu Sinto sendiri apa? Untuk pembelajaran itu, selain mencapai tujuan pembelajaran, diharapkan juga siswa lebih antusias, ilmunya juga masuk gitu ya, Iya. Bu. Ya, kemudian lebih bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya seperti itu ya Bu, lebih ditekankan untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, Iya. tentunya untuk pendidikan karakternya seperti itu ya. Nah sekarang Ibu, untuk ukuran keberhasilan yang akan dicapai untuk Sinto sendiri itu jadi seperti apa? Untuk ukuran keberhasilan, karena tidak ada KKM ya dunia, kemudian untuk tujuannya bisa tercapai dengan berdasarkan rubriknya. Berdasarkan rubriknya ya Bu. Kemudian Ibu, tentunya di sini tidak lepas dari pendukung yang nanti akan mendukung supaya nantinya itu semuanya bisa berkolaborasi. Ya, Nah siapa saja Bu yang terlibat di sini? untuk pendukungnya saya mengharap kolaborasi dari Bapak Ibu guru kelas yang lain, dari Bapak Kepala Sekolah, dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian tentunya dari siswa juga Bu, dari kelas 4. Ya Bu, tentunya dukungan itu dari semua pihak. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan lagi dengan wali murid ya. Iya, dari wali murid juga. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira waktu yang akan Bu Sinto lakukan untuk komitmen dalam rencana pengembangan diri ini mau mulai kapan? Ya, karena kemarin saya sudah di supervisi ya Bu, sudah tahu kekurangannya, sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Sebisa mungkin saya harus segera melakukannya Bu. Mungkin minggu depan ini, minggu besok ini mulai saya lakukan. Jika ada beberapa yang masih belum pas, akan saya ulangi kembali. Terima kasih Bu Sinto atas waktunya yang diberikan saya dari kegiatan praobservasi, observasi sendiri, kemudian pasca observasi. Nantinya saya akan bisa melihat bagaimana perkembangan panjenengan setelah saya observasi ya Bu. Ya, Terima kasih kesempatannya juga. Tetap semangat. Ya. Jadi pelopor ilmu untuk anak-anak kita. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dunia sudah memberi bimbingan, sudah memberi masukan. Semoga kedepannya saya bisa melaksanakannya. Terima kasih Bu Sinto. Sama-sama dunia.